Sejatinya anak kecil ya Kak Habib ya, mereka belum tahu batasan yang mana yang benar dan mana yang salah. Sampai di mana batas ini boleh dan tidak itu mereka belum tahu sepenuhnya. Apapun yang kita buat, walaupun ibu tidak tahu, walaupun mama tidak tahu, Allah Maha melihat, Nak. Allah tahu apa yang anak ibu kerjakan. Anak yang punya tanggung jawab, itu mereka akan siap untuk menghadapi kehidupan ke depan. Jumpa lagi di Sapa Edu Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Pemirsa yang subhanahu rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kembali kita berjumpa di program Sapa Edu Pagi yang tentunya menghadirkan pembicara-pembicara yang ahli pada bidangnya yang insya Allah akan membahas berbagai hal berkaitan dengan dunia pendidikan. Tema kita di episode kali ini yakni berkaitan dengan rasa malu dan tanggung jawab. Insya Allah sudah bersama dengan kita Mudirah dari TK IT3 Dar Eliman Ustazah Mary. Ahlan wa sahlan Ustazah di Radio DFM. Kali ini kita membahas terkait dengan rasa malu nih saja dan tanggung jawab pada anak. Kan banyak orang tua yang mengeluh ya bahwasanya anak tidak merasa bersalah saat berbuat salah begitu, atau tidak malu ketika melanggar aturan-aturan yang diterapkan oleh orang tua ataupun guru, dan juga ada yang kurang bertanggung jawab. Sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk menanamkan ini sejak dini? Namun sebelum itu, Ana pengen mengetahui dulu nih saja. Rasa malu itu kalau bisa kita definisikan secara singkat apa nih saja? Rasa malu itu bukan berarti minder atau tidak percaya diri ya Kak Habib. Rasa malu itu adalah perasaan dari diri kita yang mencegah kita untuk melakukan perbuatan buruk. Nah, kenapa dibilang tadi sama Kak Habib, kenapa harus sejak dini? Ya, anak usia dini ya adalah masa-masa perkembangan emas Kak Habib. Masa-masa golden age namanya. Jadi semua aspek perkembangan anak itu berkembang pada saat itu Kak Habib. Pada fase ini perkembangan otak anak berlangsung sangat pesat. Anak dengan mudah menyerap apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia rasakan dari lingkungannya. Ibaratkan kertas putih, apapun yang dituliskan pada masa ini akan membekas dan menjadi dasar bagi kehidupannya di masa yang depan. Jadi pada usia-usia dini inilah Kak Habib yang pada masa golden age ya, yang dibilang orang usia 0 sampai 6 tahun itu adalah masa golden age anak. Masa-masa perkembangan anak itu pesat di sana, baik dari segi bahasa, kognitif, moral agama, seni, motorik itu berkembang pada masa itu Kak Habib. Jadi memang sudah sejak kecil itu sebenarnya rasa malu itu memang sudah ada pada anak begitu ya. Namun kan terkadang ketika kita sudah melihat anak-anak itu dewasa atau mungkin kita merasakan intensitas atau dominasi rasa malu itu berbeda-beda di setiap orang begitu. Nah berarti ini memang cara atau pola pendidikannya yang sangat mempengaruhi begitu ya saudara. Baik, selanjutnya saudara, fenomena anak masa sekarang nih kalau kita lihat. Nah realitanya sekarang banyak anak yang sudah tidak malu. Kalau kita lihat nih, bahkan melawan orang tua itu dianggap sebagai hal yang biasa aja gitu. Nah sebenarnya kenapa ini bisa terjadi? Kan kalau kita lihat di zaman-zaman dahulu, ketika kita masih mungkin kalau anak pribadi waktu anak kecil itu mungkin di tahun-tahun 2005, tahun 2010 gitu ya. Mungkin yang orang tua kita di zaman dahulunya lagi, kita sempat mendengar cerita bahwasanya dulu itu mereka nggak berani untuk melawan kepada orang tua karena mungkin polanya yang tegas begitu ya. Nah sekarang kenapa ini bisa terjadi kira-kira saja? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya Kak Habib betul kata Kak Habib. Ana dulu zaman 90 ya Kak Habib ya, 90, 95. Itu dengan satu lirikan aja dari orang tua, itu kita sudah bisa diam kan Kak Habib. Misal ada acara di rumah, kemudian kita entah melompat, berlari, kemudian dengan lirikan satu aja sama orang tua kita, kita sudah paham nih. Ini orang tua kita menyuruh kita untuk duduk, ya, menasihati kita tapi hanya dengan lirikan. Namun kalau kita lihat fenomena sekarang nih Kak Habib, mungkin dari pola pengasuhan sepertinya Kak Habib.
Yang pertama, anak kita, ya terkadang kita sebagai orang tua terlalu memanjakan anak, ya. Semua keinginan anak kita turuti. Jadi anak itu dia ketika semua keinginannya itu kita ikuti, mereka tidak tahu proses gitu. Apa yang dimintanya langsung dapat. Nah, mereka tidak tahu bagaimana cara dapat yang diminta tersebut gitu. Kemudian tidak dibiasakan adab sejak kecil, karena sejatinya anak kecil ya Kak Habib ya, mereka belum tahu batasan yang mana yang benar dan mana yang salah. Sampai di mana batas ini boleh dan tidak itu mereka belum tahu sepenuhnya. Kemudian kurangnya keteladanan dari kita sebagai orang tua. Anak kecil, anak usia dini itu mereka adalah peniru yang ulung Kak Habib. Mereka itu meniru apa yang ada dilihat di lingkungan sekitarnya. Melihat orang tuanya, melihat kakaknya, melihat adiknya, atau melihat tetangga dan yang lainnya. Jadi ketika mereka melihat satu kebiasaan orang tua yang rasanya belum tepat untuk anak usia dini, mereka akan meniru juga Kak Habib seperti apa. Atau di rumah orang tua selalu menanamkan kata maaf, terima kasih, tolong Umi nak, tolong Papa nak. Nanti anak itu akan terbiasa juga dia di kehidupannya itu Kak Habib. Kemudian yang tak kalah pentingnya sekarang itu yang paling berat itu pengaruh media dan lingkungan Kak Habib. Ya, anak-anak sekarang ya, anak-anak kita sekarang itu gadget itu sudah di tangan mereka ya. Tidak ada batas dan kontrol lagi dari orang tua, dan kadang orang tua pengen cepat nih Kak Habib. Maksudnya mereka lagi bekerja atau lagi mengurus rumah biar anaknya tidak mengganggu. Kemudian ini HP nak pegang, nanti orang tua bekerja. Padahal melibatkan anak di dalam kegiatan, di dalam semua aktivitas itu adalah proses untuk mendidik anak. Proses untuk membuat anak, oh ini ya yang dikerjakan Umi di rumah, ini ya yang dikerjakan sama Papa di rumah. Jadi kita libatkan anak di dalam semua proses memasak, minta bantuan anak, mengambil bawang, itu kan contoh yang sederhana ya Kak Habib ya. Tapi itu bisa membentuk anak dia lebih peduli, lebih tahu dengan keadaan di rumah dan apapun yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu tadi terkait dengan rasa malu yang perlu ditanamkan untuk anak-anak di zaman sekarang Ustazah ya. Nah, berkaitan dengan tema kita juga nih Ustazah, pentingnya tanggung jawab gitu. Selain rasa malu tentu ada rasa tanggung jawab yang perlu untuk kita tanamkan untuk di diri anak-anak kita. Nah, sebenarnya kalau Ustazah melihat, ini sebenarnya kenapa penting untuk ditanamkan sejak dini kepada anak-anak? Tanggung jawab ini kan kesadaran ya Kak Habib ya, kesadaran untuk melakukan tugas kita dengan baik. Kenapa harus kita kenalkan semenjak dini? Biar anak-anak terbiasa dengan apa yang dilakukannya. Dia terbiasa dengan tugasnya. Kalau mereka tidak melakukan berarti ada risiko nanti yang akan mereka terima. Kemudian dengan terbiasanya anak bertanggung jawab, mereka akan disiplin Kak Habib. Disiplin, mandiri, kemudian dia tidak akan bergantung tidak akan bergantung terus kepada orang lain karena mereka sudah ada tanggung jawabnya. Kemudian mereka juga akan bisa siap untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Ya, ini mungkin kalau bisa kita lihat di kehidupan sehari anak-anak, ini mungkin sangat banyak ya fenomenanya saya. Mulai dari seperti membereskan mainan gitu ya. Karena anak juga punya ponakan istri saja. Ini anak umur 2 tahun, 2,5 tahun, TK dan juga SD kelas 1. Nah, ini mereka sering bermain bertiga begitu. Satu emasnya ada main-mainan, dia juga ada main-mainan. Kan berantakan itu di rumah misalnya. Mulai diajarkan di saat itu ya saya, berarti kita untuk anak-anak kita yang memulai membereskan mainan masing-masing begitu ya. Bereskan mainan gitu Kak Habib. Kemudian juga ini hal yang nggak bisa kita pungkiri juga ya, anak-anak mungkin ada bermain, terus ada yang sedikit agak kasar, itu mungkin ada yang nangis nanti adiknya begitu ya, ataupun adiknya bikin masnya nangis mungkin begitu ya. Nah di sini terkait dengan mengakui kesalahan juga ya saudara. Nah serta juga masalah tepat janji ke orang tuanya, mungkin sebagian orang tua juga ada memberi anaknya misalnya tontonan anak-anak di HP, terus bilang ke anaknya nanti cuman 15 menit ya gitu. Nah, apakah di sini perlu juga kita untuk menerapkan hal seperti itu, Ustazah? Iya, kalau menurut Ustazah? perlu Kak Habib.
Jadi untuk anak-anak, anak sejak dini itu kita bisa memberi batasan-batasan di dalam kegiatannya Kak Habib. Mengajarkan mereka tanggung jawab sesuai dengan usianya. Misal abang yang udah agak besar mungkin tanggung jawabnya di rumah bisa membersihkan tempat tidur. Adik yang masih kecil ya, yang masih usia 4 tahun bisa membereskan mainannya. Setelah makan menutup kotak bekalnya, membersihkan remahnya. Itu berbentuk tanggung jawab mereka Kak Habib, sesuai dengan usia mereka gitu. Kemudian yang seperti yang Kak Habib bilang tadi, biar mereka bisa menepati janji ya. Kadang kita berikan menonton 15 menit ya. Nanti kita lihat jam. Kalau sudah 15 menit kita kasih batasan, kita konsisten kita dengan aturan yang ada gitu Habib. Jadi semuanya Kak Habib untuk tanggung jawab ini, untuk rasa malu, kita sebagai orang tua harus konsisten Kak Habib. Harus konsisten, jangan sekarang kita terapkan, besok enggak kita terapkan lagi. Jadi konsisten, perlahan, insya Allah anak-anak nanti akan terbiasa. Baik, itu berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, yang menurut anak pribadi nih Ustazah, yang termasuk salah satu hal yang sulit untuk ditanamkan, baik itu anak-anak maupun yang sudah remaja, adalah rasa malu. Ini poin ketiga kita, poin rasa malu. Nah, ini kan penting Ustazah. Cuma bagaimana sih cara kita untuk bisa menanamkan rasa malu pada anak-anak itu kan, menjelaskannya itu gimana ya, kita tuh harus malu. Sedangkan mereka pernah juga mungkin mendengar kita tuh nggak boleh malu. Jadi sebenarnya yang boleh yang enggak ini sebenarnya gimana sih? Kalau dari sisi pendidikannya saja mungkin bisa dijelaskan dengan sederhana saja. Mengenalkan rasa malu itu untuk anak itu kan memang dari kecil ya Kak Habib ya. Yang pertama yaitu kita kenalkan dulu mana yang benar dan mana yang salah ya, semenjak dini. Jadi misal nih Kak Habib, anak dalam menutup aurat ya, menutup aurat. Kita kenalkan dulu batasan aurat laki-laki sampai di mana, batas aurat perempuan sampai di mana. Ketika anak sudah kita kenalkan tentang batas aurat, nanti lama-kelamaan mereka akan malu sendiri loh Kak Habib. Ya, contohnya anak kita pernah kita temui itu Kak Habib di TK, ketika ada tamu laki-laki saja, orang tuanya bercerita, mereka langsung mengambil hijab, kemudian mengambilkan orang tuanya hijab. Masya Allah itu Kak Habib, karena mereka sudah tahu batas aurat laki-laki sampai di mana, aurat perempuan sampai di mana. Memang dari awal nih Kak Habib. Kemudian juga kita menasihati anak Kak Habib ya. Ada cara yang memang kita menasihati anak itu harus dengan lembut ya, tidak mempermalukan mereka di hadapan teman-temannya. Misal kita tahu anak kita salah nih Kak Habib, tahu mereka ini nggak baik nih, tapi kita panggil pribadi, kita tanya, nak kenapa tadi seperti itu, ada apa, apakah ada kendala. Nah, nanti kalau anak kita bercerita ya, anak kita menjelaskan sama kita, dia nyaman dengan kita, maka itu akan terbentuk tuh Kak Habib, pembiasaan-pembiasaan itu. Namun ketika kita menasihati anak kita di depan orang rame ya Kak Habib ya, di depan banyak orang, tentu mereka malu. Karena malu itu Kak Habib, mereka besok-besoknya nggak bisa terbuka lagi dengan kita gitu. Kemudian kita juga sebagai orang tua harus mencontohkan gitu Kak Habib, mencontohkan sikap-sikap bagaimana rasa malu itu, bagaimana pembiasaan-pembiasaan di rumah yang nanti akan ditiru oleh anak kita. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya Kak Habib ya, karena anak itu dia adalah peniru yang ulung. Mereka meniru orang-orang yang ada di sekitarnya gitu Kak Habib. Kemudian juga kita kenalkan sama anak Kak Habib itu bahwa Allah ya, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat, walaupun ibu tidak tahu, walaupun mama tidak tahu, Allah Maha melihat nak. Allah tahu apa yang anak ibu kerjakan. Allah tahu apa yang anak ibu lakukan. Jadi dengan adanya pembiasaan atau anak tahu dengan bahwa Allah melihat dia, rasa malu itu bisa kita apakan Kak Habib. Jadi memang sudah kita tanamkan sejak dini. Yang poin terakhir tadi mungkin yang paling penting ya, murqabah ya. Bahwasanya kita diawasi oleh Allah SWT. Mungkin terakhir nih Ustazah, tadi Ustazah sudah menjelaskan ya terkait dengan poin-poinnya, termasuk juga
dengan mungkin anak-anak kalau seandainya tidak mau mengaku salah, kita juga ingatkan terus ya. Iya, Jangan langsung kita marahi, kita bangun suasana dulu yang nyaman untuk anak kita, dan juga kita sampaikan kita akan membantu mereka gitu ya dalam hal tersebut. Mungkin yang terakhir nih Ustazah, pesan-pesan untuk orang tua dan juga tentu bagi anak-anak kita pada kesempatan kali ini. Fadol. baik Kak Habib, rasa malu dan tanggung jawab itu tidak muncul tiba-tiba ya Kak Habib ya. Rasa malu dan tanggung jawab itu harus kita bangun perlahan dan konsisten. Kemudian pembiasaan-pembiasaan itu kita bentuk setiap hari ya. Setiap hari pelan-pelan konsisten dari kecil. Insya Allah lama kelamaan itu akan menjadi kebiasaan kita yang akan menjadi bekal kita di kehidupan nanti. Kemudian anak yang punya rasa malu itu akan menjaga dirinya Kak Habib. Mereka akan tahu dengan batasannya, mereka akan tahu menjaga pergaulannya, mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian juga Kak Habib, anak yang punya tanggung jawab itu mereka akan siap untuk menghadapi kehidupan ke depan. Kita lihat ya Kak Habib ya, zaman sekarang ya Masya Allah itu tantangan kehidupan kita akan lebih berat ya Kak Habib. Mungkin kalau dibandingkan zaman dahulu ya kita tidak ada mengenal gadget ya. Permainan kita mungkin main peta umpet, main enggrang dan yang lainnya. Kalau sekarang anak-anak kita dia lebih nyaman untuk berada di rumah, di kamarnya gitu. Dengan tantangan gadget ini. Jadi untuk kita sebagai orang tua ya, mungkin ada pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan, penanaman adab-adab sejak kecil. Jadi anak-anak walaupun mereka melihat HP nih Kak Habib ya, mereka tahu batasan apa yang bisa dilihatnya, sampai di mana dia boleh melihat gitu Kak Habib. Kemudian juga pendidikan ya, pendidikan itu kita mulai dari rumah Kak Habib. Mulai dari rumah, dari hal-hal yang kecil yang sederhana untuk diri kita dan juga anak-anak kita Kak Habib. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustazah atas pesan-pesannya. Mudah-mudahan disampaikan kepada orang tua yang mendengarkan Radio DFM, ayah, bunda, dan juga adik-adik kita yang mungkin sudah beranjak remaja juga ya. Dan ini tentu menjadi hal yang perlu untuk kita perhatikan dengan landasan tadi memang agama kita memerintahkan untuk hal itu, dan juga ada larangannya terhadap pergaulan ini, dibatasi gitu ya. Pembatasan ini tentu tidak dalam rangka mengurangi hak-hak kita ya, tetapi adalah dalam rangka menjaga kita dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Nah, karena ini berkaitan juga dengan perkara akhiratnya. Ketika orang tua mungkin sudah mengetahui apa saja urgensi pentingnya untuk mendidik anak sejak dini, mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala bagi ayah dan bunda dan menjadi pahala jariah nantinya. Ketika aktivitas-aktivitas kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita, maka setelah mereka dewasa dan kita sudah tidak ada, pahalanya tetap mengalir kepada diri kita. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua pada episode kali ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya dalam Sapa Edu bersama Radio DFM dan juga Divisi Pendidikan Yayasan Darul Iman Padang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.